Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan definisi dan langkah-langkah share hosting. Pertama-tama, mari kita perkenalan kelompok kami dulu. Saya Raja Klana Samudra Arjo. Saya Ibrahim Muhammad Nurdin. Saya Muhammad Iqbal Prayoga. Saya Lapis Cesar Saum. Saya Raza Haidar Hanik. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan definisi share hosting. Share hosting adalah layanan hosting di mana beberapa website berbagi sumber daya dalam satu server fisik. Jenis hosting ini lebih terjangkau karena spesifikasi server yang relatif rendah serta penggunaannya oleh beberapa pemilik website secara bersama-sama. Selanjutnya adalah langkah-langkah konfigurasi server share hosting. Baik, langkah pertama dalam konfigurasi share hosting adalah membuat virtual machine Debian 11 atau Debian 12. Dalam event kali ini kita akan menggunakan Debian 11 clone dari Debian master. Selanjutnya kita akan mempersiapkan setting network adapter dari virtual machine dengan network adapter 1 menggunakan NAT. Dan network adapter 2 menggunakan host only adapter. Lalu oke untuk menyimpan setelannya dan kita akan menjalankan virtual machine-nya. Baik, setelah masuk ke dalam desktop Debian, kita akan membuka terminal Debian. Setelah masuk ke terminal, kita akan login dengan akun super user dengan memasukkan SU dan memasukkan password super user. Setelah masuk, kita akan mengecek IP yang akan kita konfigurasi dengan menghentikan perintah IPA. Pastikan endpost 3 atau adapter 1 NAT memiliki IP dan endpost 8 adapter 2 host only adapter tidak memiliki IP. Lalu kita akan mengkonfigurasi adapter 2 atau endpost 8 yang terhubung dengan host only adapter dengan IP statik dengan perintah nano spasi etc /etc /network /interface. Lalu kita akan memasukkan perintah auto spasi endpost 8 enter ifs np0 s8 spasi inet static. Kenapa menggunakan inet static? Karena kita akan mengkonfigurasi IP dengan teknik statik. Kita akan menuliskan address spasi netmask network serta broadcast. Untuk address, kita akan memasukkan IP 192.168.4.1 sedangkan netmask 255.255.255.255.0 dengan prefix 24 ya, serta networknya 192.168.4.0. Satu sembilan dua satu enam delapan 4.255.
Jika udah, kita akan save konfigurasi tersebut dengan menggunakan tombol Ctrl O, Enter, lalu exit dengan Ctrl X. Lalu setelah konfigurasi Nano Attached Network Interface, kita akan merestart service networknya dengan perintah sudo spasi service spasi networking spasi restart. Jika tidak ada kendala, maka tampilannya akan langsung clear seperti ini tanpa ada tulisan failed dan sebagainya. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan penginstalasian file EHCP dengan menggunakan perintah wget spasi www.ehcp.net / ehcp_latest .tgz. Baik, setelah ini kita akan mengecek apakah file EHCP telah terinstall atau tidak dengan melakukan perintah ls. Jika file ehcp_latest.tgz muncul dalam output, maka dipastikan telah terdownload dengan sempurna. Lalu, langkah selanjutnya adalah mengunzip atau mengekstrak file tgz dengan perintah tar spasi min xzf spasi min xzf lalu nama file yaitu ehcp_latest.tgz. Lalu enter. Pastikan sudah terekstrak dengan sempurna dengan mengecek kembali dengan perintah ls. Jika sudah, maka kita akan memberikan otorisasi kepada folder ehcp dengan perintah chmod spasi 777 spasi nama folder yaitu ehcp. Setelah itu, kita akan memasuki folder EHCP dengan perintah cd EHCP. Setelah masuk, kita akan melakukan instalasi dengan perintah /install. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, kita akan memasukkan file ISO Debian ke virtual machine dengan cara masuk ke setting device di VirtualBox, optical drive, dan masukkan Debian 11 ISO. Lalu klik enter. Klik enter again. Klik enter again.
Selanjutnya, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan klik Enter again. Oke, selanjutnya, jika ada tampilan untuk menginput nama, kita akan masukkan nama, yaitu kelompok 5 TKJ. Ini bisa diubah sesuai kemauan kita, tapi dalam video ini kita akan menggunakan nama kelompok 5 TKJ, karena ini tugas sekolah. Lanjut, Enter. Masukkan email, kita akan menggunakan email kelompok 5 tkj@gmail.com. Enter. Masukkan password yang kita akan gunakan adalah root. Masukkan lagi root. Root lagi. Enter. Enter. Masukkan EN untuk menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita pilih no, N, dan Enter. Kita tunggu hingga proses konfigurasi otomatisnya selesai. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita akan memilih yes dan memasukkan password root, enter, lalu masukkan lagi password root, enter lagi. Dan seperti ini kita akan terima dengan memilih yes dan enter. Masukkan password root, lalu klik enter. Lalu klik enter lagi, lalu memasukkan password root. Kita akan men-select Apache, pastikan blok merah ada di kolom Apache, lalu mencet spasi, lalu tab, dan OK. Jika ada tampilan seperti ini, kita akan memilih yes dan mengetik Y dan lalu enter. Dan jika sudah masuk ke dalam tahap konfigurasi Career Base, kita akan memilih no. Jika tampilan telah seperti yang di video, maka dapat dipastikan EHCP telah terinstall sempurna. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi adapter network di klien. Kita akan masuk ke network internet sharing. Dan kita akan masuk ke control panel change adapter option. Setiap OS akan memiliki settingan yang berbeda-beda. Jika OS Windows 10, maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan masuk ke change adapter option. Kita akan memilih adapter yang menggunakan VirtualBox
host only Ethernet adapter. Kita masuk, lalu kita pilih properties, dan pilih Internet IP versi 4. Pastikan networknya sama dengan server, yaitu 192.168.4, serta hostnya bisa kita ubah semau kita, range-nya dari 2 hingga 254. 68.4.2 boleh. Lalu subnet masknya samakan prefix 24, default gateway-nya menggunakan IP server. Jangan lupa juga DNS servernya kita menggunakan DNS server sebagai DNS. Kita klik OK untuk menyimpan settingannya, klik OK lagi. Lalu kita membuka alamat IP server Debian di browser. Jika berhasil, maka tampilannya akan muncul seperti ini. EHCP default website page. Maka kita klik here for control panel on your server untuk memasuki login page. Di login page, username kita akan memasukkan default username, yaitu admin, serta password yang kita telah buat tadi, yaitu root. Jika berhasil, maka tampilannya akan masuk ke dalam kontrol panel EHCP. Dan sekian untuk penginstalan EHCP. Selanjutnya pembuatan domain dan langkah-langkah selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat domain. Yang pertama kita ke tab dashboard dan kita ke domain dan pilih add domain with separate FTP, panel user, DB user all in one. Kita klik. Kemudian di sini kita akan mengisikan nama domain kita, yaitu ke debiana.com. Kemudian panel username-nya agar kita bisa login ke kontrol panel domain kita, yaitu Debiana. Kemudian passwordnya 1 saja. Kemudian di FTP username ini adalah tempat untuk kita mengakses file sharing username, dan di sini kita akan isikan Debiana. Kemudian passwordnya 1. Kemudian kita ke new DB name, namanya adalah Debiana. Kemudian DB username, kita isikan Debiana. Dan passwordnya 1. Kemudian di bagian kuota kita isi 1 juta. Dan kuota ini adalah batas kapasitas dari penyimpanan web browser kita. Kemudian ke bagian email. Untuk email kita ubah kelompok 5 TKJ @debiana.com. Kemudian di timeout date kita isikan tahunnya 2024. Kemudian bulannya 12/12. Dan tanggalnya 12. Oke, kemudian kita submit.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Itu artinya kita sudah berhasil membuatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Debian servernya lagi. Dan di sini kita ketikkan cd /etc /bind, kemudian kita enter. Dan kita ketikkan ls untuk melihat isi filenya. Di situ terdapat debiana.com dan kita akan mengedit isinya, yaitu dengan mengetikkan nano debiana.com. Kemudian enter. Dan kita edit semua IP 127 menjadi IP 192.168.1.4.1. Begitu juga dengan yang lainnya. Setelah kita isi, selanjutnya kita simpan dengan menekan tombol Ctrl plus O, kemudian enter, kemudian kita keluar dengan Ctrl X, kemudian kita akan masuk ke DB lokal dengan mengetikkan nano db.local. Nah, kemudian IP 127 itu kita akan ubah dengan IP yang sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita tekan Ctrl O untuk menyimpannya. Enter. Kemudian Ctrl X. Kemudian selanjutnya kita masuk ke resource.com dengan cara nano /etc /resource.com. Enter. Dan kita ubah IP-nya menjadi IP yang sama dengan domain kita. Kita tekan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Kemudian kita akan merestart service-nya, yaitu dengan cara sudo service bind 9 restart. Kemudian kita ketikkan lagi sudo service apache 2 restart. Kemudian kita akan merestart EHCP-nya dengan mengetikkan sudo service apache EHCP restart.
kemudian enter, dan kita tunggu hingga selesai. Oke. Kita pastikan domain kita sudah mendapatkan IP dengan mengetikkan nslookup debiana.com. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Dan untuk mengakses dari domain, saya serahkan kepada teman saya. Setelah masuk ke bagian control panelnya, lalu pilih menu list domainnya untuk melihat domain yang telah kita buat. Lalu pilih domain yang telah kita buat. Nah, pada saat di sini, klik tanda panah di atas untuk menuju websitenya. Setelah itu kita akan ditampilkan tampilan websitenya. Di sini masih masih awal-awal banget, belum diubah. Jadi untuk berubah tampilan websitenya kita bisa balik lagi ke terminal di Debian-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke directory cd /var/www. Enter. Boleh dilihat listnya. Masuk ke listnya. Dilihat di sini ada bagian vhostnya. Langsung saja kita masuk ke direktorinya cd/var/www/vhost. Nah, lalu enter saja. Nah, setelah itu kita lihat listnya lagi ya. Listnya ada nama website yang telah kita buat ya, Debiana. Langsung aja kita masuk ke cd Debiana. Terus ls lagi buat masuk ke direktorinya. Nah, habis itu kita masuk ke cd-debiana.com ya. Lalu ls lagi untuk melihat apa aja yang ada di sini. Nah, untuk ngedit website kita bisa masuk ke cd http docs-nya ya. Nah, kalau udah sini kita list lagi. Lalu untuk masuk ke bagian pengeditannya kita bisa masuk ke nano index php. Nah, yang di home aja, home for debiana.com-nya ganti aja, hapus. Nah, ganti kelompok 4. Kalau misalnya sudah yakin dengan codingannya, bisa di Ctrl X, lalu Y untuk menyimpan codingannya. Nah, di sini kita bisa restart lagi. Kita restart bin-nya, sudo service bin 9 restart. Lalu kita restart juga Apache 2-nya. Lalu kita restart lagi EHCP-nya, sudo service EHCP restart untuk jaga-jaga. Nah, setelah itu kita bisa masuk lagi ke tampilan website-nya ya. Masuk lagi ke itu browsernya. Ya, bisa kita restart saja. Nah, sudah terganti ya menjadi kelompok 4 tulisannya. Ya, begitu.
Silahkan ditutup. Apa yang bisa kami beritahu, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan langkah-langkah konfigurasi share hosting server di Debian 11 melibatkan pengaturan jaringan, instalasi EHCP untuk manajemen hosting, pengaturan DNS, dan konektivitas antara server dan klien. Proses ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan hosting bersama yang stabil dan dapat diakses. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.